Gimana ceritanya? Ada satu orang yang bisa ngerakin harga saham sampai miliaran dolar. Terus dia juga bisa bikin roket yang keluar angkasa terus balik lagi. Dia juga bisa punya izin untuk menanamkan chip ke otak manusia. Terus dia juga ngajak kita untuk lawan AI. Dia bernama Elon Musk. Banyak orang bilang tuh dia orang jenius. Tapi nggak sedikit juga yang bilang bahwa dia udah kelewatan, men. Tapi kenapa banyak orang di dunia ini yang ngebenci dia, tapi lebih banyak lagi yang ngikutin dia? Bahkan banyak loh orang di luar sana yang nunggu cuitannya di media sosial dia, di X, dan selalu nunggu setiap proyek gilanya dia. Makanya di video ini aku pengen ngebahas tentang Elon Musk, bagaimana dia bisa ngubah dunia ini lewat AI, lewat luar angkasa, lewat teknologi, lewat energi, sampai lewat persepsi kita. Dia gila atau visioner? Kamu sendiri yang nilai. Kalau saat ini kita ngomongin tokoh paling berpengaruh di dunia, mungkin banyak lah nama. Donald Trump, Jeff Bezos, terus yang punya Amazon, Jack Ma, banyak lah pokoknya. Tapi satu nama ini bisa bikin kita tuh berdebat antara kagum dan juga, oh kok bisa sih? Dia bernama Elon Musk. Dia lahir di Afrika Selatan. Terus pada usianya yang ke-12 tahun, dia tuh udah bisa bikin game sendiri, men. Terus ketika dia kuliah, dia ikut kuliah fisika dan pindah ke Amerika. Dari sana dia mulai bangun namanya PayPal. Salah satu dompet digital yang multinasional sampai internasional. Kita pembayaran pakai dolar bisa lewat sana. Dari situ bisa ditukar ke uang negara kita. Itu salah satu yang ngebuat dia bernama Elon Musk. Mulai dari situ hidupnya berubah, men. SpaceX, Neuralink, Tesla, bahkan sampai sekarang bikin saingan ChatGPT namanya Grok. Bayangin ya, bayangin. Mulai dari mobil listrik, kecerdasan buatan, luar angkasa, semua digarap sama satu orang. Bahkan mungkin salah satu teknologi dia, kita tuh belum bisa mahamin ini dampaknya apa, terus sebenarnya maksud dan tujuannya tuh apa dalam 10-20 tahun ke depan. Kita masih nggak ngerti cara berpikir dia. Tapi di balik semua itu ada satu pola yang menarik deh. Setiap dia abis nge-tweet sesuatu atau dia datang ke podcast, bercandaan di podcast, itu pasti punya dampak, men. Dampaknya apa? Mungkin nggak mempengaruhi kamu secara langsung, tapi dampak yang paling berasa ke dunia, entah saham, entah kripto, harga bisa naik, bisa anjlok tergantung apa yang dia omongin. Pernah ingat nggak dia pertama kali ngomong tentang apa koin andalannya? Apa koin kripto andalannya? Aku lupa deh, kamu komen di bawah ya. Koin kripto andalan Elon Musk, aku lupa. Dia pakai itu sebagai alat transaksi di Tesla, pokoknya di usaha dia. Nggak lama dari itu koinnya melejit harganya. Terus apa sih yang bikin orang bisa sampai segitunya, men? Kayak kesannya tuh dunia ini nggak bisa lepas dari Elon Musk. Bahkan Elon Musk belum lama ini pernah jadi atau menjabat sebagai bagian dari pemerintahan Donald Trump lah. Tapi setelah itu kan dia keluar ya. Terus baikan lagi, terus musuhan lagi, nggak tau lah apa yang dilakuin Donald Trump. Elon Musk kayak seenak-enak dia aja lah. Dia pernah datang ke Indonesia bawa wifi, apa namanya? Komen di bawah. Terus katanya mau dia udah demonstrasi, mau ngobrol-ngobrol sama pemerintah kita, tapi nyatanya dia nggak jadi investasi di sini, kayak seenaknya sendiri, men. Tapi tetap, kenapa sih kita nggak bisa ngeremehin dia? Kenapa kita nggak bisa ninggalin dia aja? Kenapa kita kayak kesannya apapun tentang masa depan yang lagi dibangun, entah dari negara, dari benua, kayaknya harus ada nama dia, men. Tesla, energi baterai, kayaknya walaupun ada BYD, ada Hyundai dan lain sebagainya, tapi nama Elon Musk itu kayak jadi salah satu pertimbangan juga, men. Nah, kenapa tetap seperti itu? Untuk bisa ngejawab itu, kita harus lihat satu persatu, men. Mulai dari dia yang main tentang teknologi, branding, bahkan sampai memanipulasi opini publik. Karena namanya udah besar, setiap kali dia nge-tweet punya dampak ke keuangan, entah saham, entah kripto. Jadi kayak dia tuh
apapun yang dia omongin itu punya dampak besar untuk dunia ini. Oke, kita mulai dari teknologi yang paling dekat sama kehidupan kita saat ini. AI. Elon tuh udah lama ngerasa nggak nyaman sama arah perkembangan AI dunia ini. Dia tuh pernah jadi co-founder dari OpenAI. Tapi saat ini dia bikin AI saingannya, yaitu xAI. Dan salah satu produk unggulannya yaitu bernama Grok. Grok ini itu tuh kayak ChatGPT, cuman lebih sarkas, lebih berani, lebih intonasinya itu lebih diperhatiin lagi. Dan katanya pakai model yang biasa digunakan oleh fisikawan. Tapi katanya dia tuh pernah ketahuan ngeluarin konten kontroversi Dia pernah ngeluarin ujaran kebencian dan bikin konspirasi Bahkan dari kejadian itu beberapa negara itu sempat ngeblokir Grok. Dan buat kamu yang coba beberapa teknologi, aku pengen tanya dong, kamu udah pernah nyoba Grok belum? Kalau kamu udah pernah nyoba, tolong dong tulis di kolom komentar gimana pengalaman kamu pakai Grok. Terus coba kamu bandingin antara Grok, DeepSeek maupun ChatGPT. Jadi dia ngebuat AI untuk ngelawan AI yang lain. Nah, itu tuh sebenarnya bentuk ambisi atau sebagai bentuk tanggung jawab. Gimana menurutmu? Terus kita masuk yang kedua deh, energi dan Tesla. Kita masuk ke Tesla dulu. Tesla dulu tuh sebagai simbol energi mobil listrik masa depan lah. Tapi sekarang gimana? Sekarang masih ada, sekarang masih cukup terkenal lah namanya. Tapi mulai perlahan-lahan itu kayak mulai pudar Pertanyaannya kenapa? Sebagian orang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Elon Musk, entah dari cuitan di Twitternya, di X, atau apa yang dia lakukan di dunia nyata, itu tuh sangat berpengaruh ke Tesla ini. Karena branding dia, Elon Musk tuh ya Tesla, Tesla tuh ya Elon Musk. Jadi kalau Elon Musk bermasalah, kemungkinan besar ya Tesla juga ikut kena dampak yang paling besar. Belum lagi pernyataan-pernyataan dia kepada tokoh-tokoh politik, terus tentang dia yang mendukung tokoh-tokoh ekstrim, bahkan menyerang pesaingnya Karena seperti yang aku bilang, Elon Musk sama dengan Tesla, Tesla sama dengan Elon Musk. Pernyataan-pernyataan bahkan sikap-sikap yang dilakukan Elon Musk itu kayak perlahan-lahan ngebuat konsumen mikir bahkan geram Coba kamu ceklah datanya. Di Eropa Tesla itu makin ditinggalin. Terus di Cina gimana? Di Cina penjualan Tesla makin keteteran. Cina udah punya brand sendiri, BYD, BYD. Akibatnya apa? Akibatnya sahamnya anjlok, investor makin ketar-ketir. Tapi apa yang dilakuin Elon Musk? Cuek-cuek aja Terus kita masuk ke bagian ketiga, luar angkasa dan SpaceX. Tapi beda cerita sama SpaceX ini. Jadi ini tuh salah satu atau mungkin satu-satunya proyek dari Elon Musk yang ngebuat masyarakat bahkan pemerintahan itu ketergantungan sama ini. Kayak semisal Starlink deh. Starlink kan sinyalnya itu wifi dia ya. Sinyalnya langsung ambil dari satelit kan. Nah, satelit ini diluncurin lewat SpaceX. Yang dimana Starlink itu udah dipakai oleh jutaan orang untuk di medan perang, untuk di daerah-daerah pedesaan karena sinyalnya lebih kuat kan. Terus bahkan ke area kapal-kapal laut yang jauh dari daratan Dan ada juga nih roket Starship. Sekarang lagi gimana? Sekarang lagi diuji coba untuk nantinya akan mungkin ngebawa manusia ya menuju bulan dan juga Mars. Apakah udah berhasil? Sekarang sih kayaknya berita terbaru ya masih gagal lah, belum berhasil. Dia udah nyoba berkali-kali tapi masih tetap gagal. Tapi apakah dia berhenti di situ? Enggak Dia malah kayaknya lebih berambisi untuk gimana caranya untuk project ini segera berhasil. Jadi dia bisa mengirim orang ke bulan atau ke Mars. Terus kita masuk yang keempat, Neuralink. Itu antara otak manusia dan juga mesin. Bacanya bener nggak ya, Neuralink? Karena ini bagian yang menurutku ya paling menakutkan tapi paling bikin penasaran. Neuralink, Elon Musk itu tuh pengen nyambungin otak manusia ke komputer. Kalau kamu sering lihat film-film Hollywood atau film-film Asia, film-film Eropa tentang
kesadaran kita dimasukkan ke chip komputer, terus itu nanti bisa dipindah ke komputer yang lain atau ke manapun lah. Jadi kesadaran kita tuh bisa ditransfer. Nah, kayaknya itu pengen diwujudin oleh Elon Musk ini. Jadi dia pengen ngebuat kepintaran, kesadaran kita bisa dipindahkan ke komputer. Dia udah nyoba ini berkali-kali, men. Dan tahun ini dia tuh ada salah satu percobaannya yang berhasil. Jadi ada pasien lumpuh yang bisa ngerakin kursor komputer ya, cuman lewat pikirannya, men. Kayak kita lagi telepati aja. Gerak, kursornya gerak. Kayak gitu, men. Ketika project ini berhasil, coba kamu cari tahu deh. Kalau nggak salah, itu tuh target berikutnya apa? Target berikutnya itu untuk menyembuhkan orang yang punya kayak lumpuh, kayak buta atau kanker dan lain sebagainya, itu agar sehat, terus bisa ngebuat orang punya kemampuan super. Jadi mungkin nggak tahu ya, kita berandai-andai 3055 manusia punya kekuatan super. Jadi gini, di satu sisi proyek ini bisa ngebuka tentang masa depan dunia akan seperti apa. Tapi di sisi lain, berpikir nggak sih kamu kalau satu orang aja bisa punya pengaruh, bahkan lebih berpengaruh daripada beberapa negara? Bukankah kalau dia pengen A, bisa aja tuh negara-negara akhirnya mengikuti kebijakan dia? Coba kamu pikirin deh. Dan pertanyaannya untuk kamu siap nggak kalau misal masa depan itu nggak jadi ditulis sama Sam Altman, pendiri atau pembuat atau pimpinan dari ChatGPT, OpenAI ChatGPT, melainkan ditulis atau dibuat oleh Elon Musk? Kadang yang bahaya itu tuh bukan teknologinya, tapi siapa yang megang, yang ngendaliin teknologi itu. Pisau itu bisa jadi buat motong daging, buat motong sayuran, tapi kalau digunakan salah sama orangnya, bisa buat ngelukain seseorang. Elon Musk itu bukan cuman CEO, dia adalah influencer global, market mover, bahkan mungkin bisa dianggap semacam imam besar untuk teknologi masa depan. Kamu bayangin aja, sekali dia nge-tweet itu bisa bikin market goyang, men. Dia coba posting meme apapun itu, saham bisa loncat. Tapi ketika dia masuk ke dunia politik, bahkan ketika dia mulai bawa opini-opini politik, anti woke, dan sampai dia nyenggol-nyenggol tentang agama, perlahan-lahan pengaruh dia mulai keropos. Tesla pernah diserang bahwa pembawaannya sekarang mulai politis. SpaceX masih jalan, masih besar juga namanya, tapi perlahan-lahan tokoh-tokoh penting di dalamnya, petinggi-petinggi di dalamnya itu mulai pada keluar. Bahkan CEO-nya X, kan bukan Elon Musk sendiri ya, pernah dirumorkan bakalan keluar, men, karena nggak kuat sama tekanan publik. Jadi buat kita masyarakat biasa, ini tuh sebenarnya kita bukan nggak bisa apa-apa, men. Kalau kita sendirian kita nggak akan bisa apa-apa. Cuman kalau kita bersatu sama yang lain, apapun itu harusnya kita bisa ngelewatin itu. Semisal kalau kamu ibarat sapu lidi, kalau kamu satu doang dipatahin gampang, tapi kalau kamu bareng-bareng dipatahin susah, bahkan nggak bisa. Begitupun ketika nanti ekonomi lemah, ketika Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Makanya kalau kamu cuma jadi lidi per masing-masing orang, bahkan orang kaya pun nggak akan bisa bertahan, bisa aja patah. Tapi kalau kita, walaupun kita bukan orang kaya, bareng-bareng kita jauh lebih kuat. Coba kita ngomongin Elon Musk lagi. Di satu sisi dia visioner, tapi di sisi lain dia tuh kayak api, men. Kamu bisa gunain api untuk menghangatkan tubuhmu atau masak makanan biar enak pakai api. Tapi bisa juga api itu ngebakar dia. Dia sadar 100% bahwa mungkin dirinya adalah suatu produk. Ketika dia bikin opini atau bikin kebijakan atau bahkan bikin meme, bikin tweet yang nggak jelas, itu bisa ngarahin market, man. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu tahu satu orang bisa bikin atau mengendalikan opini publik dari berbagai negara ya, bisa bikin suatu negara merubah kebijakan, bisa bikin atau menggerakkan arah masa depan kita nanti ke depannya gimana, cuma satu orang nih.
kamu sebagai kelompok akan berbuat apa? Jangan lupa subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. And bye-bye.